Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, NPM 719212870. Saya dari Universitas Wiraraja Sumeneb, Madura. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi kembali pada mata kuliah yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Di mana pada judul materi kali ini yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelum itu, apa sih itu keselamatan kerja? Keselamatan kerja itu sendiri yaitu merupakan aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh. Sedangkan kesehatan kerja yaitu upaya untuk menjaga agar karyawan itu tetap sehat selama bekerja. Adapun tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja, yang pertama yaitu membuat karyawan itu merasa nyaman. Dengan demikian prosedur kerja dan adanya peralatan kerja yang memadai. Selain itu, yang kedua yaitu memperlancar proses kerja dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga yaitu agar karyawan itu bisa tetap berhati-hati dalam bekerja karyawan. Dan yang keempat yaitu mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja perusahaan. Yang kelima yaitu tidak mengganggu proses kerja dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja itu. Dan yang keenam yaitu menekan biaya. Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja, maka kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Adapun suatu resiko yang dihadapi yaitu yang pertama unsur sengaja. Pada unsur sengaja ini, karyawan sengaja melakukan kesalahan di saat melakukan pekerjaan. Dan yang kedua yaitu unsur ketidaksengajaan, di mana unsur ketidaksengajaan ini kejadian yang menimpa karyawan pada saat bekerja ataupun pada saat pekerjaan itu dilakukan secara itu tidak sengaja. Secara umum, risiko-risiko yang terjadi yaitu seperti yang pertama, cacat fisik karyawan. Karyawan itu mengalami suatu cacat fisik atau fisiknya kurang sempurna. Dan yang kedua yaitu cacat mental karyawan. Dan yang ketiga yaitu cacat seumur hidup. Yang keempat yaitu meninggal dunia akibat kecelakaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja. Ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi semangat kerja, yaitu yang pertama, kelengkapan dan peralatan kerja. Jadi, saat kita melakukan pekerjaan, perlengkapan kita atau peralatan kerja kita itu harus lengkap sehingga pekerjaan itu nyaman dan dijalankan dengan baik. Yang kedua yaitu kualitas peralatan kerja. Kualitas itu mempengaruhi juga pada semangat kerja. Jika kualitasnya itu buruk, maka pekerjaan itu akan mengalami keburukan juga. Dan yang ketiga yaitu kedisiplinan karyawan. Pada faktor semangat kerja itu kedisiplinan itu mempengaruhi dalam semangat kerja. Jika kedisiplinan buruk, maka pekerjaan itu akan buruk sehingga terjadi perselisihan pada pekerjaan. Dan yang keempat yaitu ketegasan pemimpin. Jadi pemimpin itu harus tegas dalam mengatur ataupun mengayomi karyawannya. Dan yang kelima yaitu semangat kerja. Semangat kerja itu sangat berpengaruh juga pada faktor pekerjaan. Jika suatu pekerjaan itu tidak memiliki semangat kerja, maka di dalam suatu ruang lingkup pekerjaan tersebut itu mengalami suatu hal yang buruk sehingga pekerjaan itu tidak akan berkembang dengan baik. Dan yang keenam yaitu motivasi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Tadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja, dan yang kedua ini faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Yang pertama yaitu cahaya, dan yang kedua itu kebisingan, yang ketiga itu aroma berbau, dan yang keempat yaitu layout ruangan atau tata letak ruangan. Larangan dan kewajiban untuk bekerja. Adapun suatu larangan ataupun kewajiban untuk bekerja. Yang pertama yaitu segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan ataupun sejenisnya. Yang kedua yaitu segala pekerjaan yang memanfaatkan atau menyediakan, menawarkan anak-anak
untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian itu merupakan larangan ataupun kewajiban untuk bekerja. Dan yang ketiga yaitu segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan ataupun melibatkan anak-anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, ataupun semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan ataupun moral, itu merupakan larangan untuk bekerja. Dan cara mengatasi suatu kecelakaan kerja. Adapun beberapa cara yaitu untuk mengurangi kecelakaan kerja. Yang pertama itu buat aturan tentang keselamatan. Artinya perusahaan itu harus membuat suatu peraturan tentang keselamatan kerja. Biasanya dalam bentuk buku, uang, diberi judul pedoman keselamatan kerja, baik kondisi untuk di darat, air, maupun di udara. Pedoman ini disosialisasikan dan dibagi kepada seluruh karyawan untuk dilaksanakan. Dan yang kedua yaitu buat rambu-rambu yang mudah dibaca. Artinya setelah adanya pedoman keselamatan kerja, pihak perusahaan juga harus memasang rambu-rambu di setiap sudut yang dianggap penting dalam perusahaan. Dan yang ketiga yaitu sediakan alat pengaman. Alat pengaman kerja, artinya dalam bekerja sudah disediakan berbagai alat ataupun pengaman tergantung di mana lokasi kita bekerja. Misalnya, penutup kepala berupa helm atau masker untuk penutup mulut, penutup telinga, kacamata, sepatu, dan lain-lainnya. Peralatan keselamatan itu sendiri yaitu digunakan pada tempat di mana karyawan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu selalu melakukan pemeliharaan alat secara terus-menerus. Artinya peralatan keselamatan kerja harus sewaktu-waktu itu secara terus-menerus harus dijaga dan dipelihara. Itu tujuannya agar fungsi dari peralatan tersebut itu tetap terjaga, baik itu kualitasnya. Dan apabila fungsi alat-alat peralatan kecelakaan kerja sudah dianggap tidak layak, maka sebaliknya jangan digunakan lagi, harus diganti ataupun dibuang dengan peralatan yang baru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya jika ada tutur kata ataupun salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.